masalah gugatan perceraian, apa yang hasil keputusan nanti, ya, itu yang dia pikirannya ya terganggu lah. Membantah seluruh ya maksudnya dalil-dalil gugatan ya yang di dalam jawabannya dia ya. Jadi tidak mengakui gitu ya seperti itu. Jadi memang intinya sih dia tetap ingin mempertahankan rumah tangganya ya. Jadi tidak ingin bercerai. Sekarang saya nggak mau ambil pusing soal itu. Memang Bang Amar sudah menerima dan tidak banyak merengek kayak yang kedua. Sekarang sudah lebih dewasa lah dan menerima. Udah itu aja sih. Terus udah kita kecewa aja. Amar Zoni kini sedang terpuruk, ibarat jatuh ke dasar jurang, tapi entah kepada siapa ia harus berpegangan. Meski begitu, masa sulit harus ia hadapi. Dua kasus kini menanti di depannya. Ya, sebagaimana diketahui, selain kasus narkoba, Amar juga dihadapkan kenyataan pahit lainnya. Sidang gugatan cerai yang dilayangkan istrinya Iris Bella yang kini sedang berproses di Pengadilan Agama Depok. Kondisi Amar di balik jeruji besi bisa dikatakan memprihatinkan. Jiwanya terguncang hebat. Setidaknya itulah yang diungkap kuasa hukum Amar Zoni baru-baru ini. Nasib terbalik justru dialami Iris Bella. Aktris yang kerap disapa Ibel itu belakangan terlihat lebih bahagia menjalani rutinitasnya. Hal itu terlihat dalam setiap unggahannya di media sosial pribadinya. Lantas, benarkah Iris Bella sudah melupakan Amar sepenuhnya dan sudah siap menjadi seorang single parent? Kalau kondisi kesehatannya baik, mungkin psikis yang masih labil lah ya. Ya labil karena yang lebih dipikirkan Amar itu masalah kesehatan bapaknya yang dalam keadaan sakit. Kemudian kedua mungkin masalah anak-anaknya yang masih kecil. Ketiga masalah gugatan perceraian, apa yang hasil keputusan nanti, itu yang dia pikirannya ya terganggu lah. Jadi kan dari pihak Iris kan udah mengajukan replik ke kami ya. Nah kemudian itu kan dalam hari Kamis ini kami harus menjawab juga dengan duplik. Kami mengajukan gugatan, terus kemudian pihak tergugat memberikan jawaban. Terus kemudian pekan kemarin kami mengajukan replik ya. Replik ini adalah bantahan dari dalil-dalil jawabannya pihak tergugat. Nah terus kemudian hari ini mereka agendanya adalah duplik. Dupliknya ini isinya sih singkat sekali ya, hanya 2 halaman ya. 2 halaman isi dupliknya itu. Intinya mereka mempertahankan bantahan-bantahan mereka yang ada di replik gitu. Membantah seluruh ya maksudnya dalil-dalil gugatan ya yang di dalam jawabannya dia ya. Jadi tidak mengakui gitu ya seperti itu. Jadi memang intinya sih dia tetap ingin mempertahankan rumah tangganya ya. Jadi tidak ingin bercerai. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana memang orang-orang itu butuh support. Tapi ketika kita sudah memberikan supportnya dan support itu disalahgunakan, nah ini kan yang membuat akhirnya semua kembali lagi kepada pribadi masing-masing gitu. Dan saya tidak pernah menyalahkan Iris jika dia memberikan keputusan yang seperti itu, karena itu kembali kepada dia. Semua kan sudah memberikan kesempatan ya doakan yang terbaik saja gitu. Semoga Amar menjadikan pelajaran yang berharga buat Amar, bagaimana harus menghargai
sosok manusia yang banyak sekali memberikan perhatian kepada dia, seperti papahnya, ya, keluarganya lah ya pasti ya kan gitu. Jadi semoga menjadi pelajaran yang berharga lah. Dia tidak bilang dia tidak akan mengulangi, cuman dia bilang ini mudah-mudahan ini titik balik hidup gue, gitu loh. Ini titik balik hidup gue ini sakit yang perlu pertolongan, gitu loh. Gue sakit, gue perlu pertolongan. Jadi apapun nanti hukumannya, gue siap terima konsekuensinya. Ya harapan kami, tadi kami bicara juga dengan Amar, coba ya makin mendekatkan diri sama Tuhan, sama Allah. Karena yang bisa menolong Amar itu baik dari masalah kecanduan narkoba, masalah hukum, masalah perceraian. Yang bisa menolong ya Allah lah. Gue benar-benar dia bilang gue ini sakit, memang harus kita perhatikan, harus kita rawat. Jadi memang dia tidak banyak bicara, cuman dia bilang konsekuensinya semuanya saya siap terima, itu aja. Konsekuensinya semuanya saya siap terima. Tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya membuat orang-orang terdekat kecewa dengan Amar. Tidak hanya sang istri yang kecewa hingga memutuskan memilih untuk berpisah, mengingat keluarga Amar juga tak kalah kecewanya. Dan itu juga yang dirasakan Aditya Zoni, yang tidak lain adik Amar Zoni. Aditya Zoni mengaku jika dirinya sudah tidak mau ambil pusing atas apa yang dilakukan sang kakak. Sebagai seorang adik, ia hanya bisa mendoakan kakaknya untuk menjadi lebih baik lagi dan dapat mengambil pelajaran atas apa yang dialaminya. Maka seperti inilah kekecewaan pada sang kakak. Mungkin ini ya sudahlah, saya juga kecewa, jujur aja. Kita semua kecewa. Saya sebagai adiknya kecewa dan saya kaget juga. Kenapa ini harus menjadi 3 kali? Seharusnya itu kalau kita jatuh di lubang yang sama itu cukup 2 kali. Ternyata 3 kali, berarti ya sudah. Itu mungkin jalan hidup dia. Dia memang harus melakukan itu. Dan ya saya hanya bisa berdoa. Apapun yang terjadi, ya mudah-mudahan abang saya keluar dari situ nanti menjadi orang yang baik lagi. Sama balik lagi yang kedua. Jadi menurut saya ya udahlah. Saya hanya bisa doain aja baik. Dan sekarang saya nggak mau ambil pusing soal itu. Memang Bang Amar sudah menerima dan tidak banyak merengek kayak yang kedua. Sekarang sudah lebih dewasa lah dan menerima. Udah itu aja sih. Udah kita kecewa aja. Soal Bapak belum tahu sama sekali. Bapak belum tahu, makanya TV ataupun HP itu kita pikir belum tahu. Mengingat kondisi Bapak yang lumayan lah gitu loh maksud saya. Jadi mungkin belum harus tahu juga. Nanti kalau udah agak sehatan dikit baru kita kasih tahu. Bapak masih di rumah sakit, dirawat intensif ya. Jadi ya kita doanya aja. Semua keluarga udah dengar semua kok. Cuman Bapak aja yang belum tahu kan. Jadi memang ya udah kita nggak mau nambahin beban buat Bapak, pikiran buat Bapak. Jadi ya udah kita stay silent dulu. Sementara di tengah proses cerai Amar dan Irish, sekaligus proses hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Amar untuk ketiga kalinya, baru-baru ini rumah tangga sang adik Aditya Zoni dengan sang istri, Yasmin, dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Jasmine terlihat sudah tidak lagi mengikuti atau mengunfollow sosial media Aditya. Sontak saja hal itu mengundang tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga keduanya? Lantas, benarkah isu keretakan rumah tangga Aditya Zoni dan Jasmine masih ada kaitannya dengan tertangkapnya Amar Zoni untuk ketiga kalinya karena narkoba? Nggak ada kok, itu pure, karena kan itu balik ke pribadi sendiri. Kalau saya kan beda sama Bang Amar. Mungkin boleh ada kakak, cuma kan beda orang, beda kepribadiannya. Memang itu pure, memang kita ada permasalahan kecil sih. Kita ada permasalahan kecil, saya sama Yasmin, nggak ada sangkut pautnya kok sama Bang Amar tuh nggak. Insya Allah keluarga saya sama Yasmin masih baik-baik aja, nggak ada apa-apa.
cuman ada perdebatan kecil yang ngambek-ngambek itulah, ngambek-ngambek anak-anak muda seperti apa sih, ya kan? Jadi ya mungkin nanti saya akan klarifikasi lah di Instagram. Kalau itu tuh nggak ada apa-apa, kita nggak ada apa-apa, baik-baik aja kok. Ya hapusin, ya doain yang terbaik. Itu yang terbaik. Ntar kalau salah ngomong lagi kita baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Ya berantem kecil, saling bukan saling, dia yang unfollow, saya mah kagak. Ya biasa, nggak apa-apa. Orang kita masih tidur bareng kok, tenang aja teman-teman, nggak ada apa-apa kok. Enggak, saya nggak unfollow, dia aja yang unfollow sih. Saya mah nggak unfollow, biasa aja. Berantem kecil biasa. Berarti baru kali ini? Baru. Biasa bukan dihapus, diarsip. Nanti kalau bukan udah baik kan, emang udah baik kan. Cuman ya itulah, bingung juga ya wanita ya. Cewek ya kan. Namanya juga cewek. Nggak ada masalah apa-apa kok. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.